Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa dalam KBM Daring Muatan Bahasa Indonesia kelas 6 bersama Bu Rani. Pada pembelajaran kali ini ada dua pokok pembelajaran, yaitu pembelajaran 4 dan pembelajaran 6 dalam tema 1 subtema 1. Kade dalam pembelajaran ini yaitu 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca, dan 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, Ananda mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang benar dan baik. Yang kedua, Ananda mampu menemukan ide pokok dengan benar. Dan ketiga, Ananda mampu membuat kesimpulan suatu teks bacaan. Materi dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri kesimpulan dan membuat kesimpulan suatu teks bacaan. Pada pembelajaran pertama dan ketiga, Ananda sudah mengetahui pengertian dari ide pokok. Ibu ingatkan kembali, ide pokok adalah inti pembahasan suatu paragraf. Kali ini, Ibu menambahkan tentang pengertian kesimpulan. Kesimpulan adalah kalimat yang disampaikan berdasarkan beberapa ide pokok. Lalu, bagaimana membuat kesimpulan berdasarkan ide pokok? Baik, perhatikan dengan baik, simak dengan baik contoh yang akan Ibu sampaikan. Dalam buku siswa tema 1 halaman 2 terdapat teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokok dari paragraf pertama ini adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Maka, kesimpulan yang dapat diambil adalah jagung sangat penting di Indonesia. Simak contoh yang kedua. Paragraf kedua, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ide pokok dari paragraf kedua ini adalah pembiakan jagung dimulai saat biji jagung ditanam. Ya, Ibu ulangi. Ide pokok dari paragraf kedua ini, pembiakan jagung dimulai saat biji jagung ditanam. Maka kesimpulan yang dapat diambil, jagung berkembang biak melalui biji. Berdasarkan contoh yang sudah Ibu sampaikan, semoga Ananda memahaminya. Jadi ketika membuat simpulan dari sebuah ide pokok, Ananda tentukan dulu ide pokoknya, lalu tentukan kesimpulannya. Bagaimana? Paragraf itu merupakan susunan kalimat yang masih bersifat umum, ya. Kemudian
ditarik oleh Ananda hal yang lebih khusus, ya. Dari yang umum ini tarik yang lebih khusus. Hal apa? Hal khusus apa yang menjadi pembahasan paragraf tersebut? Nah, setelah ditarik hal khusus, maka ditarik lagi yang lebih khusus dari ide pokok itu. Nah, lihat contoh yang pertama. Hal yang umumnya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Dari paragraf pertama yang memiliki 3 kalimat, 3 kalimat ini masih bersifat umum. Dari ketiga kalimat yang masih memiliki kalimat yang umum, maka bisa ditarik hal yang khususnya, kalimat yang khususnya dari hal yang umum, ya, yaitu jagung merupakan tanaman yang dijadikan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Kemudian dijelaskan lagi di Indonesia. Di mana di Indonesia? Di Madura. Nah, sementara dari yang umum ini bisa kita tarik kesimpulan yang lebih khusus, yaitu jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Ya, setuju atau tidak oleh Ananda? Semoga Ananda setuju dengan pernyataan Ibu. Kemudian dari hal khusus yang ditarik dari hal umum, Ananda simpulkan lagi, tarik lagi hal yang sangat khususnya. Apakah itu? Nah, jagung sangat penting di Indonesia. Kenapa sangat penting? Karena bagi masyarakat di Pulau Madura, jagung dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Oleh karena itu, jagung jadi sangat penting di Indonesia. Dari penjelasan itu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ciri-ciri kesimpulan yang benar, yang pertama, menyampaikan pesan kepada pembaca sesuai ide pokok. Yang kedua, menggunakan kosakata yang baku. Dan ketiga, kalimat dimulai dari hal yang khusus ke hal yang umum. Ya, karena kesimpulan kebalikannya, ya, dari hal yang khusus dulu baru ke yang umum. Ketika menarik kesimpulan, kebalikannya, dari yang umum dulu tarik lagi ke yang khusus, tarik lagi ke lebih yang khusus, ya. Nah, demikian penjelasan mengenai kesimpulan, cara membuat kesimpulan dan ciri-ciri kesimpulan sudah Anda ketahui dan sudah Ibu jelaskan. Untuk mengetahui apakah Anda sudah paham atau belum, silakan kerjakan latihan pada link berikut, ya. Semoga Anda memahami materinya, semoga Anda dapat mengerjakan latihannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.